Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fisika, jumpa lagi di channel Yusuf Ahmada. Pada video kali ini kita mau bahasin soal-soal fisika kelas 10 yaitu berkaitan dengan materi tentang vektor. Nah seperti apa? Yuk langsung saja simak pembahasannya berikut ini. Nah oke sahabat fisika, kita mulai dari yang pertama. Tabel berikut menunjukkan kelompok besaran. Kelompok yang memuat besaran vektor saja adalah. Nah, sahabat fisika, kita lihat nih dari tabel yang ada di sini. Tabel nomor 1 ada panjang, gaya, dan energi. Nah, yang termasuk besaran vektor saja itu yang tabel nomor berapa sih? Nah, kita ingat lagi nih, bahwa besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Sedangkan yang hanya memiliki nilai saja itu disebut dengan besaran skalar. Nah, panjang itu dia tidak memiliki arah, dia termasuk besaran skalar. Energi juga termasuk besaran skalar. Massa juga termasuk besaran skalar. Kemudian suhu juga termasuk besaran skalar. Kuat arus, massa ini juga termasuk besaran skalar. Jadi yang termasuk besaran vektor saja adalah tabel nomor 3. Ya. Wah, gampang kan? Oke. Lanjut ke soal berikutnya sahabat fisika. Diketahui 3 vektor berikut A, B, C. Hubungan D sama dengan negatif A ditambah C ditambah B adalah yang mana? Nah, di sini jadi yang ditanyakan adalah resultan dari negatif A ditambah C ditambah B. Kita bisa menggunakan metode poligon, yaitu kita gambar dulu yang pertama negatif A. Vektor A arahnya ke atas, berarti kalau negatif A arahnya adalah ke bawah. Oke. Vektor A ini negatif A, kemudian ditambah vektor C-nya ke kanan, lalu ditambahkan dengan vektor B. Vektor B arahnya serong ke atas, seperti ini. Oh, berarti resultannya kita tarik aja garis dari ini tadi vektor B, garis dari titik awal sampai ke titik akhirnya. Oke. Berarti ini resultannya atau D sama dengan negatif A tambah C tambah B gitu. Jadi gambar yang sesuai adalah yang mana? Iya, gambar yang C. Oke sahabat fisika, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Dua buah vektor gaya FA dan FB masing-masing bernilai 4 Newton. Tampak seperti pada gambar. Nilai resultan kedua vektor adalah berapa? Jadi di sini ada 2 buah gaya, vektor A dan vektor B, membentuk sudut 60 derajat di mana masing-masing gayanya itu bernilai 4 Newton. Nah, maka resultannya berapa? Untuk mencari resultan vektor gaya yang membentuk sudut, kita bisa menggunakan persamaan sigma F sama dengan akar FA kuadrat ditambah FB kuadrat ditambah 2 kali FA dikali FB dikali dengan kosinus dari sudutnya. Karena di sini membentuk sudut 60, maka kita kali dengan cos 60 derajat. Sama dengan berapa nih? Akar 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 2 kali 4 dikali 4 dikali cos 60 itu nilainya setengah gitu. Nah, berapa nih? Nah, di sini duanya boleh nih kita coret, ya kan? Berarti tinggal sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat tambah 4 kali 4 juga 4 kuadrat. Nah, 4 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 4 kuadrat berarti sama aja dengan 3 dikali 4 kuadrat. Nah, yang 4 kuadrat boleh nih kita akar. Akar 4 kuadrat berarti 4. Akar 3 tidak bisa. Jadi nilainya adalah 4 akar 3 Newton. Gitu. Wah, gampang ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Next soal berikutnya, sebuah vektor gaya F sama dengan 10 Newton ditunjukkan oleh gambar berikut. Apabila vektor tersebut dijadikan 2 kali semula
pada arah yang sama, maka besar komponen vektor tersebut pada sumbu X dan Y sekarang adalah berapa? Nah, jadi di sini nilai vektor F-nya adalah 10 Newton. Tapi pertanyaannya, apabila besar vektor tersebut dijadikan 2 kali semula, berarti sekarang F-nya menjadi berapa nih? 2 kali semula berarti 20 Newton. Maka besar vektor tersebut kalau diuraikan ke sumbu X dan sumbu Y nilainya berapa? Jadi vektor ini dia kan tidak tepat berada di sumbu X maupun sumbu Y. Jadi kalau kita uraikan, ada yang ke sumbu X kita anggap sebagai Fx, dan ada yang ke sumbu Y kita anggap sebagai Fy. Nah, nilai Fx nilainya berapa? Fy berapa? Kita lihat di sini Fx sama Fy yang mengapit sudut 60 derajat itu siapa? Iya, yaitu Fx. Kita ingat ya, untuk menguraikan vektor, kalau mengapit sudut kita kalikan dengan cos theta. Mengapit sudut theta dikali dengan cosinus theta atau cos theta. Sedangkan yang tidak mengapit kita kalikan dengan sin theta. Jadi di sini nilai Fx itu sama dengan F dikali dengan cos theta-nya, yaitu 60 derajat. Sedangkan nilai Fy nilainya adalah F dikali dengan sin 60 derajat. Berapa nih? Oke, F-nya 20 dikali cos 60 itu nilainya setengah. Jadi nilainya sama dengan 10 Newton. Sedangkan untuk Fy sama dengan F sin 60, berarti 20 dikali sin 60 itu nilainya adalah setengah akar 3. Jadi 20 kali setengah 10 akar 3. Jadi pada sumbu X nilainya adalah 10 dan pada sumbu Y adalah 10 akar 3. Jadi jawabannya adalah yang C gitu. Next, soal berikutnya, 3 buah vektor A, B, dan C tersusun seperti pada gambar. Resultan ketiga vektor tersebut adalah, nah, oke sahabat fisika, kalau kita perhatikan di soal ini di sini kayak semacam suatu perjalanan nih dari A ke B kemudian ke C. Jadi untuk mencari resultan ketiga vektor ini sama dengan kalau kita mencari resultan perpindahan. Nah, untuk mencari perpindahan kita bisa menarik garis dari titik awal sampai titik akhirnya gitu. Jadi ini tinggal kita tarik aja garis lurus dari titik awal ke titik akhir. Nah, ini nilainya berapa? Nah, untuk mencari nilai perpindahannya ini, kalau kita lihat di sini ada sebuah segitiga siku. Nah, kita bisa memanfaatkan teorema Pythagoras, di mana di sini panjang sisi yang sebelah sini dari 9 sampai 14. Berarti berapa nih? Ya, 5 meter, ya kan? Katakanlah 5 meter. Kemudian sisi yang ini berapa nih? Dari 4 sampai 16. Oh, berarti 12. Nah, maka besar sisi miringnya kita bisa memanfaatkan teorema Pythagoras, sama dengan akar 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat, atau sama dengan berapa nih? Akar 5 kuadrat 25 tambah 12 kuadrat 144. Kalau dijumlahkan sama dengan 169. Akar 169 berapa? Ya, 13 meter gitu. Oh, jadi nilainya adalah 13. Cukup mudah bukan? Oke. Soal berikutnya, perhatikan gambar vektor gaya berikut. Resultan 3 vektor gaya tersebut adalah, nah sahabat fisika, di sini ada 3 buah vektor F1, F2, dan F3. Kalau kita lihat F1 dia posisinya sudah tepat berada di sumbu X, tapi F2 dan F3 belum tepat berada di sumbu X maupun sumbu Y. Jadi karena F2 dan F3 ini membentuk sudut, maka harus kita uraikan dulu. Kita uraikan dulu dari yang F2, kita uraikan ke sumbu X dan juga ke sumbu Y. Yang ke sumbu X kita anggap sebagai F2X, dan yang ke sumbu Y kita anggap sebagai F2Y. Nah, yang mengapit sudut itu kan yang X, ya kan? Ingat tadi kalau mengapit sudut kita kali cos, sedangkan yang tidak mengapit sudut kita kali sin. Jadi F2X nilainya adalah
F2 dikali dengan cos sudut yang diapit adalah 30 derajat. Sedangkan F2Y karena tidak mengapit sudut 30, maka nilainya adalah F2 dikali dengan sin 30 derajat. Oke, F2 nilainya kan 8 akar 3. Berarti 8 akar 3 dikali cos 30 itu nilainya setengah akar 3. Berarti sama dengan berapa nih? 8 kali setengah kan 4. Akar 3 kali akar 3, 3. Berarti 4 kali 3, 12. Kemudian yang F2Y nilainya sama dengan F2-nya 8 akar 3 dikali sin 30 itu nilainya setengah. Jadi nilainya F2Y adalah 8 akar 3 kali setengah atau 4 akar 3 gitu. Kemudian sekarang yang F3 kita juga uraikan F3 ke sumbu X dan juga ke sumbu Y. Yang ke sumbu X kita anggap sebagai F3X, yang ke sumbu Y kita anggap sebagai F3Y. Yang mengapit juga sama, yaitu yang X, jadi F3X nilainya adalah F3 dikali dengan cos sudut yang diapit 60 derajat. Berapa nih? F3 nya 10 dikali cos 60 itu setengah, jadinya 5. Sedangkan F3Y nilainya adalah F3 dikali dengan sin sudut yang diapit, yaitu 60 derajat. Jadi F3X karena mengapit sudut 60 kita kali cos 60, F3Y karena tidak mengapit sudut 60 maka kita kali sin 60. Jadi nilainya 10 dikali sin 60 itu setengah akar 3 atau sama dengan 5 akar 3 gitu. Nah, setelah kita uraikan F2 dan F3 pada sumbu X dan sumbu Y, sekarang untuk mencari resultannya kita buat tabel aja untuk mempermudah. Di sini ada F1, F2 dan F3. Kita uraikan masing-masing ke sumbu X dan ke sumbu Y. F1 itu yang di sumbu X nilainya berapa? Oh, F1 yang di sumbu X nilainya 14. Kemudian yang di sumbu Y nggak ada, berarti nilainya 0. F2X nilainya 12, tapi karena arahnya ke kiri nilainya negatif. F2Y nilainya 4 akar 3, tapi karena ke bawah juga nilainya negatif. F3X nilainya 5, tapi karena ke kiri nilainya negatif. F3Y nilainya 5 akar 3, nilainya positif karena arahnya ke atas. Nah, sekarang kita jumlahkan komponen pada sumbu X dan pada sumbu Y. Yang pada sumbu X dulu, 14 ditambah negatif 12 ditambah negatif 5. Berapa? 14 ditambah negatif 12 kan masih 2. 2 ditambah negatif 5 berarti masih negatif 3. Kemudian yang sumbu Y negatif 4 akar 3 ditambah 5 akar 3 berarti masih 1 akar 3 atau akar 3. Nah, berarti resultannya sigma F sama dengan akar. Nah, dari jumlah komponen pada sumbu X dan sumbu Y kita masukkan ke dalam akar ini, jadi nilainya adalah akar negatif 3 kuadrat ditambah akar 3 dikuadratkan, berarti sama dengan akar negatif 3 kuadrat, berarti 9 ditambah akar 3 dikuadratkan itu 3. Jadi 9 tambah 3 berarti sama dengan akar 12. Akar 12 itu berapa? 12 itu sama aja dengan 4 dikali 3, dimana akar 4 itu 2, akar 3 kan nggak bisa, jadi biarin aja tetap akar 3. Oh, jadi resultannya adalah 2 akar 3 atau jawabannya adalah yang B gitu.